Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebumian, eh, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang, NRP akhir 1029 dari Matkul Akuisisi dan Pengelolaan Data Seismik dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, pemilihan parameter untuk survei tiga dimensi dari eh, seismik. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui eh, target kita, ya ini formasinya apa saja. Kemudian kita harus yang dinamakan ini velocity interval profile ya. Di sini ada midline top formasi A sampai E, kemudian dengan interval kedalamannya sekian sampai sekian, dengan ketebalan sekian sampai sekian, dengan nilai velocity intervalnya sekian sampai sekian. Kemudian kita, nah di sini ada parameter target. Jadi objektif terdangkal kita adalah formasi A, di mana di sini adalah di 1800 ya. Kemudian feet ya, ini dalam feet sampai 3000. Nah kemudian primary kita itu di formasi E, yaitu ada di sekian dengan size-nya itu target kita 200 meter. Kemudian ada frekuensi dominan yang kita harapkan itu adalah 30 sampai 60 Hz, dan frekuensi maksimum adalah 80 sampai 100 Hz, dengan kemiringan dip adalah kurang dari 30 derajat. Nah, kemudian untuk perhitungan segalanya, maka segala perhitungan yang diperlukan, kita harus mengkonvertnya menjadi meter. Jadi di sini sudah kita convert kedalaman, ketebalan, dan juga velocity intervalnya dalam meter per second. Ini meter per second ya. Nah, kemudian kita pertama adalah menghitung bin size-nya. Nah, dalam bin size itu kita harus menginput 5 persamaan untuk mendapatkan nilai bin size yang terkecil. Jadi di sini ada 5 persamaan. Yang pertama adalah nilai bin size adalah setengah dari frekuensi dominannya. Nah, di sini frekuensi dominan itu kita ambil dari nilai gitu cuma. Nah, ini yang kita ubah adalah meter. Nah, cara mengubahnya dalam meter bagaimana? Nah, di sini tuh kita tinggal kalikan 0, sekian, saya lupa. Jadi dari convert feet ke meter itu kita kalikan yang ini menjadi ini. Nah, yang ini apa namanya, velocity interval di target kita yaitu formasi E, itu kita bagi dengan frekuensi dominannya seperti itu. Dia akan menghasilkan nilai sekian, 116. Nah, kita lakukan untuk semua frekuensi dominan dengan interval 5 ya, dari 30 sampai 60. Nah, kita dapatkan bin size yang terkecil itu ada di frekuensi dominan 60 Hz ya. Jadi di setengah kanan ini menjadi 29,21. Yang kedua itu ada bin size kurang dari velocity minimum dibagi 2 kali frekuensi maksimum kali sin theta. Nah, ini kita harus mencari V min-nya dulu, velocity minimum, yaitu dengan cara frekuensi maksimumnya yaitu 100 Hz kita kalikan dengan kita bagi dengan bilangan K atau bilangan wavelength-nya, sehingga kita mendapatkan velocity minimumnya sekian. Nah, kemudian tinggal kita masukkan perumus, sehingga untuk setiap dip yang kita dapatkan, kita mendapatkan bin size sekian. Yang paling kecil adalah 40. Kemudian yang ketiga adalah dengan persamaan bin size kurang dari sama dengan velocity RMS dibagi 2 kali frekuensi maksimum. Jadi untuk frekuensi 80 sampai 100 kita interval lagi 55, itu kita masukkan rumusnya, kita mendapatkan bin size sekian. Dengan yang terkecil adalah 12,9, atau kita bulatkan nantilah. Nah, untuk persamaan keempat ada bin size dengan kurang sama dengan target size, yaitu target size kita tadi adalah 200 meter.
dibagi 3 jadi 66. Nah, yang terakhir adalah bin size sama dengan V interval atau velocity interval dibagi 4 kali frekuensi maksimum dengan sin theta. Kita masukkan dapat 20 terkecil. Nah, karena dari 5 persamaan ini kita mendapatkan bin size yang terkecil adalah di persamaan ketiga yakni dengan 12,9 meter. Kita memilih bin size yang ini. Kemudian untuk mempermudah perhitungan dan pengaplikasiannya di survei seismik nanti kita bulatkan menjadi 15. Kenapa tidak 10? Karena akan mempengaruhi kualitas data kita. Karena jika kita kecilkan bin size kita, maka kita tidak akan mendapatkan kualitas data yang bagus. Sehingga kita lebihkan saja di 15. Nah, kemudian setelah bin size kita dapat, maka kita akan memasukkan dalam tabel ini, tabel uh, quality control kita untuk mendapatkan output yang terpenting itu dengan ini catatan penting. Jadi untuk desain yang optimal itu yang pertama adalah input variabel bebas and number of receiver line, number of receiver, terus receiver dan source-nya ini itu harus bilangan bulat. Bilangan genap, maaf. Nah, kita lihat di sini ini sudah bilangan genap semua, ya kan? Ya, oke semua. Kemudian SX per RX atau ini itu harus bilangan bulat juga. Di sini sudah bilangan semua. Kemudian RY per SY atau salvonya itu harus bilangan bulat juga. Di sini, nah ada beberapa yang tidak bulat. Nah, nanti kita bahas lagi. Kemudian RY itu harus kurang dari SX. Nah, ini agar eh, meminimalkan jumlah shot yang kita akan lakukan nanti. Nah, oh ya, ini adalah case-nya survei seismik darat. Fault, fault itu ada inline, crossline, maupun nominal. Itu juga harus bilangan bulat. Inline, crossline, tadi. Inline, crossline, dan nominal itu harus bilangan bulat. Itu juga ada beberapa yang tidak. Nanti kita bahaskan juga. Nah, yang terakhir adalah, ada juga nominal fault lebih besar dengan luas area survei lebih kecil. Jadi kita cari nominal fault yang besar, makanan fault besar, tapi dengan survei area yang kecil. Mana yang kecil? Itu. Nah, dan yang tadi adalah aspek rasio tidak terpaut jauh dari 100%. Kita nanti jelaskan juga. Nah, dan juga untuk X-min itu kita harus kurang dari shallow objektif kita. Shallow objektif kita ada di 548. Di sini X-min ada di sini. Harus kurang dari 548 dan X-max kita harus lebih dari 3000 lah istilahnya. Nah, di sini juga kebanyakan sudah 3000. Oke, untuk trial and error. Oh ya, RX dan SY ini adalah dua kali dari bin size kita. Kenapa? Karena bin size adalah titik tengah dari RX dan RY, jadi kita kali dua untuk mendapatkan posisi receiver dan juga source-nya. Baik, dengan setelah trial dan error, di sini untuk number receiver line dan juga RYSX-nya, kita akan mendapatkan sejumlah output ini. Nah, oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa bin, Rx, dan Sy adalah input yang tetap. Kemudian NRL, NR, RYSX adalah input yang kita ubah-ubah. Sehingga nanti kita dapatkan output berupa ini, dan juga output yang kita perhatikan adalah ini. Oke, baik. Untuk mencari ini kan kita tinggal bagi SX dengan RX. Gampang, kemudian RY juga begitu. Nah, ini karena tidak bilangan bulat, maka kita hilangkan. Nah, kemudian TR ini juga rumusnya adalah seperti ini. Jadi dia adalah number of receiver line dikali dengan number of receivernya. Didapatkan seperti ini dengan inline-nya itu adalah number of receiver dikurangi satu kali dikalikan dengan Rx-nya. Kemudian cross line adalah number of receiver line kurang satu dikali Rx sorry Ry-nya. Kemudian kita mencari aspek rasio yaitu X itu adalah cost line dibagi dengan
L inline-nya. Kemudian kita kali 100 karena ini dalam bentuk persen ya, jadi memudahkan kita nanti. Jadi ini adalah 148% dan sekian. X min rumusnya adalah seperti ini. Kemudian X inline rumusnya seperti ini. X cross line rumusnya seperti ini. X max rumusnya seperti ini. Inline fold rumusnya seperti ini. Cross line rumusnya seperti ini. Nominal fold seperti ini. Inline taper seperti ini. Cross line taper seperti ini. SA interpret seperti ini. SA processing. Dan yang terakhir adalah SA survey. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan adalah aspek rasio. Aspek rasio ini adalah aspek atau rasio dari seberapa seimbang data kita nanti. Jadi ketika aspek rasionya itu mendekati 100%, itu kita namakan dengan white ratio. Jadi eh, kualitas datanya itu akan lebih baik untuk yang sangat detail dan juga luas. Jadi nanti akan berkaitan dengan migration-nya juga. Jadi akan lebih bagus. Namun ketika migration aspek rasionya itu lebih dari 50% atau kurang dari 50%, maka itu disebut dengan saya lupa. Jadi itu nanti eh, bisa kita pakai ketika luas survei kita nanti tidak terlalu luas dan juga kualitas data yang kita perlukan tidak perlu detail seperti itu. Nah, X-min sudah jelas mengapa harus kurang dari selo kita agar kita mendapat gambar dari struktur yang kita inginkan. Jadi full-nya kita inginkan. Seperti itu. Kemudian fault ini berhubungan dengan eh, titik yang melewati suatu berapa sampel yang melewati suatu titik. Jadi semakin banyak nominal fault maka data kita akan juga semakin bagus karena semakin banyak sampel yang melewati titik tersebut. Kemudian SA interpret ini adalah survei area yang eh, akan kita interpretasi. Jadi survei area yang benar-benar sejajar dengan struktur yang kita inginkan. Kemudian SA processing itu sedikit lebih lebarnya dan nanti akan terdapat, saya lupa. Dan juga ada SA survei yang lokasi kita akan akuisisi itu seberapa lebar atau seberapa luas. Seperti itu. Nah, jadi setelah sekian trial and error, kurang lebih kita mendapatkan saya yang pertama melihat itu adalah aspek rasionya. Karena semua sudah memenuhi ya, tentunya memenuhi. Jadi ketika tidak ada yang tidak memenuhi, maka saya merah-merah seperti ini. Semoga bermudah. Jadi aspek rasio ini yang sangat baik ya 97, 97, 97 ini dalam persen ya. 97%, ada yang 104 dan 148. Nah, saya melihat yang 148 dan 104 aspek rasionya. Oh iya, di sini ada perhitungan PRMS-nya ya. Itu memerlukan ini offset dan juga TV atau offset dikali velocity intervalnya 4,2. Rumusnya seperti ini seperti ini. Nah, untuk mencari offset, ini kita tinggal membagi ketebalan dibagi dengan velocity interval. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada 148 aspek ratio. Ini sudah lumayan dekat dengan 100% daripada yang lain. Kenapa ini tidak saya pakai? Ya jelas di sini adalah tidak bilangan bulat faultnya. Di sini kita lanjut. Dengan X-min-nya memenuhi juga 154, di sini 548. Dengan X-max-nya juga memenuhi. Ya, dengan nominal load sangat sangat baik. Ini 360 dan juga survei areanya segini. Nah, dan yang kedua adalah parameter dengan ini bisa dilihat sendiri ya. Segini untuk dari USX-nya ada juga nih. Ini aspek rasionya sangat bagus 100%. Namun dengan nominal fault-nya itu hanya di 216. Padahal X max-nya ini jauh lebih dalam.
namun X-min-nya juga lebih dalam sedikit daripada X-min-nya. Nah, kemudian survei areanya adalah sekian, lebih luas daripada yang ini. Jadi, untuk memudahkan kita nanti migrasi, kita akan lebih baik menggunakan eh, desain parameter yang ini. Namun, ketika kita ingin data yang sangat detail, maka kita akan menggunakan desain parameter yang ini. Meskipun dengan aspek rasio yang segini, masih kita bisa toleransi dengan, eh, namun dengan jumlah nominal yang lebih banyak dan juga survei area yang lebih kecil, kita akan lebih diuntungkan dengan data yang tinggi, namun luas area yang kita survei itu lebih rendah. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ada koreksi dan saran maupun masukan, mohon disampaikan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kemudian. Sampai jumpa lagi.